guys, kembali lagi di podcast aku, ngobrol bareng Ratna yuk. Nah, kali ini aku tetap sama seperti kemarin juga ngobrol-ngobrol, sharing sekalian juga. Nah, tapi kali ini mungkin teman-teman juga udah baca di deskripsi box di bawah mengenai temanya. Jadi kali ini aku membahas sama mengenai manajemen sumber daya manusia di lingkup bisnis. Tapi berbeda sekali, sekarang lingkup bisnisnya itu yang berbeda. Jadi kali ini aku juga ngobrolnya itu ditemenin sama salah satu narasumber. Mungkin kalian sudah bisa lihat di samping aku, sudah ada narasumbernya. Halo, aku sebagai narasumbernya Ratna hari ini. Soalnya yang kemarin udah, jadi aku bisa hari ini. Terima kasih sudah berkunjung ke office-nya BBP. Loh, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Nggak apa-apa, spill dikit. Nggak apa-apa, kita spill di awal sedikit ya, Kak, ya. Tit, Mungkin, gitu. ya Jadi diedit sama editor lah, gampang lah. namanya juga kita ice breaking di Iya, ice awal, breaking juga dulu. kita membangun bonding di Betul, awal, betul, betul, seperti betul. itu. betul. Biar enak sih sharingnya Benar, gitu. benar, benar. Jadi buat teman-teman semuanya, siapin cemilannya sekarang, terus nyari tempat yang nyaman, terus kita pantengin terus obrolan kita hari ini, oke? Oke. Sorry ya kalau agak berangin, syutingnya outdoor soalnya. Iya, nggak apa-apa. Biar adem aja. Mm-mm. Oke, guys. Oke, sekarang kita lanjut ya. Mungkin teman-teman sudah pada kepo mungkin ya siapa sih kakak di sebelahku ini. Oke, jadi aku mau nanya, hai Halo, kak. Ratna. Boleh kenalan dulu mungkin ke Oke. teman-teman online kita dan bisa juga ceritakan sedikit mengenai keseharian kakak Oke. sama mungkin bisnis apa yang kakak jalanin sekarang seperti itu. Oke. Oke. First of all, kenalin aku Kevin. Lengkapnya Kevin Mahayana. Di sini aku kesehariannya sekarang itu masih nganggur untuk nungguin penempatan internship di manapun aku berada nanti. Sebelum Oke. karena aku akan sumpah dokter dulu baru akan penempatan internship gitu. Karena aku selain punya usaha barbar production ini, aku juga sebagai seorang calon dokter, udah dokter sih jadinya, Iya, sebagai seorang dokter, dan aku kesehariannya itu ya sekarang menunggu sumpah dokter, dan juga aku nunggu penempatan internshipku akan di mana nanti gitu kesehariannya. Paling juga bersih-bersih rumah lah. mungkin bisnisnya dijelasin dong Oke, kak. kalau bisnisnya itu aku bergerak di bidang entertainment. Di bidang entertainmentnya, aku bergerak di bidang videografi, fotografi, dan juga kalau teman-teman mau ada dokumentasi, misalnya lagi lu bulanin, kan sekarang gitu tuh lu Wow, bulanin harus di dokumentasi, dokumentasiin. terus juga new baby born itu masih kita godok lagi sih, masih kita rundingin lagi untuk new baby born karena muka-muka kita nggak baby friendly banget ya, nggak baby friendly banget, takutnya malah ngerepotin mamanya nanti. Jadi BBB itu bergerak di bidang entertainment seperti aku bilang tadi, juga event. Kalau misalnya event kita bagian dokumentasinya, misalnya event ulang tahun kayak atau event apa sih namanya, potong Yang mana gigi, tuh? Oh, metatah, metatah Metatah. apa pandas It's ya, same. kayak gitu. Jadi kita ada ya kayak gininya lah, kayak divisi bagian dokumentasinya gitu. Jadi mungkin kakaknya sekarang bergerak di bidang dokumentasi Iya, seperti benar, itu. benar. Mungkin teman-teman semuanya kalau misalnya ada kegiatan event atau apa gitu, boleh banget pasti Boleh, hubungin boleh. Ntar kakaknya hubungin di sini ya. Nih di di sini. Oke? Barbar Production ya. Hubungin langsung kontak person di sini. Oke. Thank you. Tapi jujur lumayan perjalanan aku ke sini loh, Kak. Lumayan ya, Iya, karena dari Tanjungnya. Dari iya, Tanjung ke mm, sini itu sekitar 44 kilo, 42-44 kilo lah. tapi nggak apa-apa sih, demi ngobrol sama Ya, sama founder soalnya aku juga Barbar sering ke Tanjung Production. Benoa. Iya, Tuh. gitu, Kak. Tapi nggak apa-apa demi teman-teman semuanya, biar kita juga bisa Ya, sharing-sharing benar. tentang manajemen sumber daya manusia pada Barbar Production ini. Iya.
Oke, mungkin boleh diceritain kapan sih usaha ini berdiri dan juga mungkin pasti ada ceritanya dong, gimana awal Mhm. mula terbentuknya Oke, awal mulanya itu terbentuk resmi itu di tahun 2021. 2021 itu terbentuk resmi, tapi sebelum-sebelumnya kita itu kayak anak-anak tongkrongan yang udah sering nongkrong, Oke, tapi belum ada tujuan apa-apa. Pokoknya kayak oke. ya anak-anak kuliahan yang nggak punya kerjaan dulu gitu, nggak punya kerjaan karena kita kuliah dan kita emang udah temenan dari SMP dulu orang-orang ini. Kita udah temenan dari SMP, terus kita akhirnya mulai kumpul lagi pada saat Mhm. setelah SMA. Setelah SMA kita kumpul lagi. Pada saat aku gap year waktu itu. Waktu itu aku gap Oh, year, aku lulus di tahun oke. 2018. Aku gap year karena waktu itu ada satu dan lain hal. Ada satu dan lain hal aku gap year, harus gap year sampai tahun 2019. Oke. Pada saat itu kita mulai nongkrong lagi, mulai eh, ya ngobrol-ngobrol lagi Mhm, gitu. Terusnya di tahun 2020 akhir mau mhm. 2021 itu kita mikirin kayak kalau nongkrong-nongkrong gini aja nggak akan ngasilin sesuatu deh gitu Oke. awalnya. Itu awalnya karena waktu itu Covid juga. Mhm. Waktu itu Covid juga, jadi kita mikirnya gimana cara untuk eh, membuat suatu hal Oke. yang bisa kita kerjakan karena kita nggak punya skill apa-apa nih. Iya, Kita nggak betul. punya skill apa-apa, tapi kita bisa megang kamera pada saat itu. Nih kamera yang dulu ya ini ya kita spill dulu perjalanannya ini kamera pertama Oke. yang kita beli waktu itu. Terus di situ kita mikir ya udah aku minat ada di videografi sama di fotografi itu Oke. pertama. Udah deh kita buat videografi aja Mhm. dulu. Apalagi lagi Covid kan, lagi gencar-gencarnya untuk orang promosi di sosial media waktu itu. Oke. Ih, Kan nggak bener boleh banget. keluar, nggak Mhm. boleh sekolah, nggak Iya, boleh mhm. pacaran gitu. Tapi bisa loh, Kak, ada orang LDR itu gimana tuh? Kan Itu ya bisa. Mhm. aneh sih itu. LDR Oke, tuh nggak lanjut bener. nih, Oh, lanjut. maaf, maaf, maaf. Editor. Jadi gitu. Waktu itu karena keresahan kita Mhm. keresahan nggak punya duitnya, nggak punya duitnya awalnya. Terus kita nabung, 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 nabung Oke. untuk beli gear, Mhm. beli programnya buat segala macam buat editing. Awalnya itu kita ada job pertama kali itu adalah saudaraku. Saudaraku itu mau ngelubulanin kalau nggak salah waktu itu ngelubulanin apa itu ngelubulanin anaknya dia mau biar punya dokumentasi tapi karena susah waktu itu akhirnya aku ada ya udah nggak apa-apa deh kita duluan awalnya untuk Mhm. dokumentasi itu dokumentasinya cuma foto-foto biasa aja bukan kayak sinematik dulu si tahu tuh. Iya, zaman dulu kan belum Mm-mm. ada Disclaimer sinematik. dulu ya teman-teman kalau ada omonganku ada ngomong si itu berarti adalah kebalikannya si tahu itu berarti nggak tahu oke okay? Gitu. Ini word baru ya. Iya. Ini word. Dulu nggak ada sinematik jadi kita yang kayak foto-foto biasa aja gitu tapi Oke. dari situ juga perjalanannya aku mikirnya harus ngembangin lagi nih terus kita Hmm, buat video mulai ngerambah video dulu video susah nggak kayak sekarang karena dulu kameranya juga kayak gini videonya juga udah pasti geter sestay apapun tangan kalian udah pasti heeh. geter kalau sekarang kan udah gampang pakai iPhone aja bisa pakai Iya. iPhone aja bisa buat sinematik Iya, sinematik bener. gitu Mhm. nggak perlu kamera gede-gede kecuali emang mau mendalami lebih dalam lagi gitu Betul. perjalanannya akhirnya sampai 2021 itu akhirnya kita bentuk resmi ada ini gitu awalnya ini gitu boleh di spill nggak Oke. sih Bentar, nggak usah kita ya bakal nggak usah di nanya. spill dulu ya jadi gitu perjalanannya sampai sekarang tapi apalagi sekarang juga terlalu banyak nggak terlalu banyak gitu nggak terlalu banyak job mungkin nggak ada sih ya karena kita lagi vakum dulu gitu. Kita lagi vakum dulu karena lagi mengejar cita-cita kita yang lebih pasti dulu sekarang gitu. Oke. Suratna. Cantik banget presenternya ya. Apaan sih? Cantik banget presenternya. Iya, Kak. Makasih pujiannya. Malu, Jodoh. aku malu. Lanjut, oke. Okay. Oke, kita lanjut ya. Mungkin sekarang aku mau nanya ke timnya Oke. di Okay. di BBP. BBP ya BBP, sebutannya. BBP, biar Oh gampang. ya, belum singkatnya. BBP ini
Oke, totally sekarang BBP itu ada 6 intinya. Yang inti megang semua itu 6 orang. Ada aku, ada Agus Dipayana, Krisna Putra, terus ada Wawan, ada Bima, sama ada Tosa. Itu ada 6 orang yang emang intinya dari BBP ini. Jadi timnya kita berenam. eh, Pembagian job desk-nya itu yang pertama, semuanya sebenarnya sama. Job desk-nya adalah cari kerjaan, cari duit. Kalau mau dikerucutkan lagi, videografer ada 2, aku sama fotografer ada 2, Wawan sama Tosa. Untuk Krisna sama Bima itu dia jadi kadang soundman, kadang helper, kadang yang bantu-bantuin kita pada saat syuting, terus beres-beresin set kayak misalnya mau setup apa diberesin dulu sama mereka gitu. Pokoknya mereka juga kadang juga dia megang dokumentasi. Jadi aku sebagai kameramen, dia sebagai dokumentasiin aku sebagai kameramen. Jadinya kameramen punya kameramen gitu. Gitu. Total dari timnya itu 6 orang. Total ada 6 orang kita. Dengan berbagai divisi. Kadang-kadang lengkap, lagi bisa videografer jadi fotografer jadi tukang jalan nyari makan gitu. Oke, boleh. Bisa ditaruh di sini. Boleh. Jadi untuk tipe kakak sendiri itu ketika menjalani usaha ini itu lebih santai atau bawaannya serius? Kalau untuk jalanin usaha ya, khususnya Barbar Production ini, dari nama aja udah barbar. Kita itu cenderung santai. kita kita cenderung santai, itu tergantung sama bagaimana klien kita, tergantung klien. Kalau kliennya masih kayak santai untuk bisa diajak ketawa-ketawa gitu, kita lebih nge-serve dia lebih santai, tapi tetap dengan moto kita yang stay barbar every project. Maksudnya stay barbar every project di sini, kita ngejalanin setiap project itu harus selesai, harus bagus, harus perfect. Walaupun dia misalnya aku punya klien A ini dia santai, udah santai aja sambil makan ini. Kita tetap santai, kita anggap dia mereka teman kita bukan klien kita ya, walaupun mereka bayar ya. Bayaran ya. Walaupun mereka bayar, kita tetap nge-serve mereka profesional dan juga tetap dengan pendekatan yang lebih santai gitu. Kalau dapat klien yang tidak bisa diajak santai, biasanya harus scriptnya gini harus kayak gini, jam segini harus begini, ini harus fotonya kayak gini. Nah itu kita nggak bisa santai karena emang orang-orang yang tidak santai itu biasanya membuat kita beban kerjanya lebih tinggi, tensi kita lebih cepat naik, lebih cepat berantem sama satu kru juga gitu. Jadi kita kalau ngejalaninnya tergantung klien sih sekarang. Tergantung situasi dan kondisi. Ya gitu, tergantung situasi. Udah punya gambar sendiri pun Ya. membayangkan bahwa produksi bagaimana riwahnya kalau ada project banyak. Iya sih. Lumayan riwah. Cuma kalau udah sering pakai udah dijalanin tuh lebih plong aja gitu, maksudnya lebih enak aja jalannya gitu. Bener, sebenarnya awalnya itu adalah duit dulu berpassion ya. Bener, motivasinya adalah duit. Sumber daya manusia itu motivasi karyawan Betul. ataupun motivasi seorang bekerja itu kan pasti utama adalah gaji atau upah yang diterima ya. Benar. Oke, jadi masuk ya satu teori ya. Karena motivasi kalian untuk mencari kerja dengan membuat usaha itu sebenarnya adalah menghidupi kalian untuk kalian bisa makan. Untuk kalian bisa makan adalah dengan uang, bukan dengan passion kalian. Kalau kami kayak gitu. Disclaimer jangan dipakai ke manajemen kalian ya, soalnya takutnya beda. Iya. Sharing is caring. Betul. Pengamalannya itu langsung di prakteknya gitu. Jadi aku udah tahu nih gambaran umum dari BBP sendiri. Sekarang aku mau nanya lebih lanjut mengenai proses rekrutmen
nih, wah ini cocok nih masuk ke BBP. Oke. Eh dulu rekrutmen dari BBP itu sebenarnya kita ngelihat dari skill dulu yang pertama. Skill dulu, udah pasti. Itu pasti. Skill dulu, dan kita juga sebenarnya kita brief dulu pertama. Pada saat kita lihat kalau kamu mau kerja di sini, kamu mau bisa nggak kerja di bawah tekanan, itu yang pertama. Karena tekanan dari klien itu beda-beda, nggak bisa kita klien yang ya udah santai gitu, nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Aku pun juga mau dapat klien yang santai kayak gitu. Cuma kita tekanin lagi, kamu bisa nggak kerja di bawah tekanan, terus juga mau belajar, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu loyalitas sama manajemen. Loyalitas sama manajemen. Yang utama sih sebenarnya kejujuran ya. Soalnya kejujuran ntar soalnya juga kita kan main juga sama uang ya. Yang penting kejujuran, terus kalau nyarinya juga bisa kerja dalam tekanan, terus juga dia harus loyal. Itu yang pertama sih, harus loyal sama manajemen atau enggak sama perusahaan deh. Kita anggap perusahaan aja ya. Walaupun nggak gitu banget. Jadi emang harus loyalitas. Terus untuk nyarinya, kalau mungkin aku dikasih sama Tuhan intuisi yang baik ya. Aku bisa lihat orang ini apa yang dia omongin apakah sejalan dengan yang dia omongin apakah sejalan dengan kerjaannya dia. Dan biasanya intuisiku itu ya astungkara sampai sekarang bener ya. Intuisiku tuh bener kalau misalnya orang ini bilang, oh nih aku gini nih, aku bisa kerja dalam gini. Aku bisa ngeliat, ah bohong nih orang nih gitu. Biasanya aku trial dulu paling seminggu lah. Kalau nggak gitu udah masih trial seminggu ternyata zong, biasanya sih udah langsung kelihatan di hari kedua, hari ketiga. Nggak sejalan dengan omongannya dia gitu. Iya. Kok tahu? Biasanya orang-orang itu intuisi ya. Iya. Tapi bagi kalian yang begitu percaya zodiak ya. Aku percaya zodiak gitu. Aku juga percaya kalau Aries itu keras kepala tapi penyayang. Tahu dia zodiak. Aku pengen, udah ayo ikut deh sama kita kerja gitu. Akhirnya kerja sampai sekarang. Maksudnya gabung sama kita sampai sekarang jadi keluarganya BBP gitu. Mungkin aku lanjut ya. Oke, silakan. Pertama itu dapat pelamar. Iya. Nah, lanjut. Oke, kita Gitu, pakai intuisi guys lebih. jadi aku mau ngerangkum Oke. dari yang kita bilang itu bahwa kualifikasi dari BBP itu yang nomor pertama, nomor satu itu adalah kejujuran. Ya, benar. Yang kedua itu mau bekerja di bawah tekanan. Ya, betul. Lalu yang ketiga itu memiliki pengalaman, skill yang sesuai dengan skill yang sesuai. Skill apa yang mau di approve? Oke, itu. Dan yang terakhir pasti loyalitas. Benar. Karena karyawan sendiri kalau nggak loyal itu hancur perusahaan. Hanya sekedar perusahaan yang berdiri gitu. Anggap aja semua karyawan atau staff atau tim kalian adalah keluarga kalian. Jadi aku mau lanjut lagi. Oke, silakan. Misalnya kakak ini buka lowongan, cari mungkin posisi transfer gitu. Oh, mau ngerekrut. Iya. Oke. Biasanya itu banyak yang daftar atau mungkin kakak yang nyari sendiri calon talenta itu. Oke. BBP pernah buka rekrutmen. Itu lumayan banyak sampai kesusahan kita untuk milihnya. Sampai kesusahan milihnya itu boleh menyebut angka nggak ya? Boleh ya. Pokoknya sekitar 2 orang kayaknya waktu itu. Jadi agak susah untuk milihnya kan karena 2. Oke, nah 2 orang aja. Itu kan BBP berenam. Yang terakhir itu, nah, itu dia. Yang open recruitment yang terakhir itu, yang 2 orang itu. Jadi kita harus ngelihat dari kualifikasinya dia masuk atau enggak gitu. Jadi agak susah gitu. Waktu itu rekrutmennya itu melalui aku yang nyari. Mau nggak kerja di sini? Kualifikasimu pas nih. Dan aku tahu juga orang ini mau kerja, mau gini. Dan dia juga lagi nggak ada kerjaan. Ya udah sekalian aja, yuk kerja deh sama aku gitu. Kerja deh sama aku.
Soalnya aku juga tahu loyalitasnya dia kayak gimana, karena juga eh, temenan juga dan tahu dia loyalitasnya kayak gimana. Karena sebelumnya juga dia kerjanya itu kayak apa sih yang di hotel gitu yang waiter, Oh, waiter, wait. waiter, Dia cowok ya? cowok waiter ya? Wait, Iya, cowok waiter. Di BBP nggak ada cewek, karena susah marah-marahinnya. Jadi dia jadi waiter, aku tahu loyalitasnya dia waktu itu dia dirumahkan. Jadi apa sih yang menurut kakak tuh tertarik? Yang buat aku tertarik, yang pertama kan aku misalnya dia mau approve jadi videographer gitu misalnya, aku harus tes dulu seberapa dia tahu, tes simpel aja, seberapa dia tahu aplikasi untuk edit. Jangan sebatas CapCut, jangan sebatas TikTok sama Instagram kan bisa buat ngedit tuh, tidak sebatas itu. Aku juga sekarang kayak gitu juga karena udah ya namanya juga dikit jobnya ya. Sebatas dia tahu Premiere Pro lah, sebatas dia tahu Light Motion, itu udah cukup menurutku. Dan aku harus tanya juga, bisa nggak makainya gitu. Bisa kak, bisa kak, bisa makainya. Ya udah dia berarti bisa belajar lagi gitu. Bukan berarti aku pro kok di sini, nggak akan masuk di BBP yang kayak gitu. Tapi kalaupun bisa, yang penting dia mau belajar. Mau belajar, Ya, yang penting mau belajar. Iya, yang penting mau belajar walaupun dia pinter, pinter pakai Alet Motion, pinter pakai Premiere Pro, tapi dia nggak mau dikasih tahu, dia pakai uh, kenahnya dia sendiri, pikirannya dia sendiri, nggak akan nggak akan bisa maju, nggak akan bisa dikasih tahu, nggak akan bisa, takutnya nanti klien malah lari jadinya, nggak bisa dikasih tahu ini editormu gitu, aku lagi yang kena gitu. Founder lagi yang kena, kasihan kali foundernya ya. Emang gitu sih. Mm -mm. Puncak tertinggi itu pasti yang memikul Bener, beban lebih tinggi. bener. Boleh diminum ya? Udah seret ya Udah kayaknya. serat, nah, mohon maaf ya. Aku dia lupa Mm-mm. nawarin minum. Enak nih tehnya. Wow, si teh lanjut. Mungkin dari kakaknya Mbak, kakak sih menyebar gini aja ya dok, rekrutmen itu Iya. mungkin ada nggak sih kak calon recruiter yang unik gitu menurut kakak, ada sifat unik Oh, gitu. ada. Itu biasanya kalau bukan kita yang nyari, mereka yang nyari kita biasanya. Ada waktu itu satu orang mau dong kerja di bahasa Bali aja ya. Mau dong kerja di K gitu. Mau dong kerja di K di apa tuh namanya tuh production gitu. Nah, dari situ intuisiku udah nggak dapet nih. Emang mau megang apa? Aku gituin dong, mau megang apa? Apakah mau megang fotografi atau videografi atau editing? Apa aja aku nggak bisa. Apa aja aku nggak bisa. Yang penting aku kerja deh di situ kan lumayan tuh duitnya. Aku bingung dong mau diapain nih. Mau dimasukin editing ya nggak bisa. Mau disuruh foto apalagi video tambah parah. Di akhirnya dia aku menolak dengan sangat-sangat halus bagaimana caranya biar dia tidak join karena aku tidak mau menghancurkan manajemenku sendiri. Oke guys, mungkin kalian juga tadi bertanya-tanya Kok gelap? Kok gelap? iya. Karena mic-nya korup jadi mati dan kita ngulang. Jadi nggak apa-apa. Apa pak? Namanya juga ada aja kan? Masalah ya, tapi Iya. demi kita bisa sharing-sharing lebih Iya banyak lagi, jadi bener. nggak apa-apa. Mungkin Kita- ngomongnya bisa dikerasin dikit Iya. sekarang apa-apa. gitu. Oke. Tadi pertanyaan sampai ke apa sih tadi ya? Karyawan yang ini. Iya benar-benar karyawan yang unik kan udah aku jelasin tadi tuh. Iya. Oke mungkin bisa dilanjut aja kali ya. Oke. Jadi aku mau melanjutkan pertanyaan lagi ya guys ya. Jadi tentang aku mau nanya ke pribadi ke kakaknya sendiri sih. Nanya pribadi seperti mungkin menurut kakak sendiri nyari karyawan itu gampang atau susah sih kak? Menurut aku ya, menurut aku untuk nyari karyawan sendiri itu susah-susah gampang. Oke. Susah-susah gampang karena menurutku itu nyari
itu kayak pacaran sih sebenarnya, nyari karyawan itu cocok-cocokan. Bener deh, cocok-cocokan, tapi juga harus memang di manage lagi, terus juga kita harus lihat dari skillnya dia, terus juga apakah dia loyal juga. Oke. Karena aku kalau ngelihat karyawan itu nyari staff itu atau tim, itu dari intuisiku. Iya, seperti yang Untungnya Kakak bilang. aku dikasih intuisi yang baik, aku bisa lihat orang ini bisa nih kerjanya bagus nih gitu, Oke. bukan diomong doang gitu. Oke. Terus juga bisa nggak sih dia bekerja dengan baik sama tim gitu. Aku bisa ngeliat itu. Untungnya sih bagusnya gitu. Oke. Kalau dari aku. Oke. Jadi aku udah melihat gambaran besarnya dari Barbar Production ini mengenai rekrutmennya itu seperti Iya, apa, juga gimana menurut pandangan kakak sendiri tentang caranya, gampang nggak sih atau susahnya juga nyari karyawan itu sendiri. Nah, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh oke, nggak kak? boleh, boleh, boleh. Boleh Jadi banget dong. aku mau nanya terkait pelatihan di Barber Production, soalnya kan biasanya ada karyawan yang baru yang Iya, masuk itu. bener. Nah, biasanya kakak itu ngasih langsung pelatihannya atau mungkin dari senior-senior yang lain yang ngasih pelatihan itu sendiri. Oke, kalau pelatihan ya, apalagi kita di entertainment ini. Mhm. Kalau pelatihan mungkin dari Barbar Production itu kita bisa pelatihan dari mana aja. Karena eh, untuk tutorial mengambil angle ya harus kayak gimana, terus dia bisa seperti apa, editingnya Iya. gitu. Itu bisa dipelajarin pelatihannya lewat dari YouTube. Oke. Terus bisa dari tutorial sebelumnya atau enggak dari teman-teman juga mungkin membantu dari teman-teman BBP juga Teman-teman saling yang lain, bantu oke. gitu. Karena pelatihan bisa dilakukan di mana saja gitu. Bisa mungkin sambil ngopi, mungkin oh gini loh cara ngedit ini, gini loh Oke. cara editing ini, gini loh cara ngambil ini gitu. Oke. Jadi Penting pelatihan pelatihannya itu dari teman-teman mungkin bisa dari teman-teman BBP mungkin bisa lebih fleksibel oke. pelatihannya gitu. Mau diambil di mana? Mungkin kalau di rumah pulang kerja, pulang dari ngejob mau aku kurang editing ini nih. Ayo deh editing ini gitu. Belajar atau enggak mau nambahin efek apa gitu. Efek ada meteor mungkin di rumah kalian gitu. Mungkin bisa ditambahin itu Oke, gitu. jadi pelatihan itu bisa dilakuin di mana aja gitu ya Benar, Kak benar, ya. benar, benar banget. Oke, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang Sangat lewat pesat, YouTube, bro. TikTok juga bisa di mana Parah, aja parah. belajar. Dikit-dikitin ngeliat TikTok ya, apalagi sekarang lagi. Oh, wow. Ya udah lanjut. Iya Kak. Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada nggak sih ketika kakak itu ngasih pelatihan atau Ya, mungkin kakak udah ngerekomendasiin nonton dari YouTube ini aja. Jadi kalian tuh bisa cepet ngerti mungkin dari mm-mm. nonton ini. Tapi ada aja mungkin salah satu tim kakak yang ngeyel tetap nggak bisa, kayak aduh nggak bisa mungkin seperti itu. Kalau dari BBP sendiri ya, mereka itu nggak tambeng. Tambeng itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Gimana? Mereka itu nggak denial deh. Mereka itu Oke. tidak mau menolak karena mereka nggak tambeng dan mereka juga eh, nggak menutup untuk diberinya masukan. Oke. Karena dari BBP sendiri itu sangat menghargai saran, sangat menghargai semuanya sangat dihargai dari BBP dan juga eh, tidak menutup dari mereka-mereka yang memberi masukan selain dari kita. Misalnya Iya. dari klien, ini kurang gini nih editannya, nggak tambeng gitu. Jadi nggak Oke. susah untuk memperbaiki mereka gitu, memperbaiki ngasih tahu ini salah lo, kalian harusnya kayak gini gitu. Jadi rata-rata setiap karyawan ataupun tim BBP itu sendiri Mm-mm. cepat mengerti gitu ya Cepat Kak ya. mengerti dan mau mengerti gitu. Oke, makanya memang penting dari awal tuh kita tuh sudah menentukan bahwa nyari karyawan itu yang mau belajar. Bener, Ya, jadi di belakang tuh jadi nggak susah gitu bener, ya Kak bener, ya. bener, 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 Oke, oke, aku udah mulai mulai paham nih. Oke. bener.
Jadi mungkin Mm-mm. pas kakak ngajarnya atau mungkin pas kakak ngasih mungkin dia kan kadang juga ada yang oh aku kurang di sini nggak ngerti gitu kan dia Mm-mm. bilang mungkin kakak pas ngasih taunya tuh mungkin tipikal yang bawel atau mungkin santai sih kak. Kita, aku sih, kalau aku ngasih taunya mungkin pelan-pelan, pelan-pelan Oke. ke aku, kalau pelan-pelan, pelan-pelan ke dia, karena takutnya tiap orang kan beda-beda. Tapi orang itu Mhm. punya kesamaan tidak suka dibentak dan tidak suka dipermalukan. Contohnya kayak gini ya kamu nggak bisa gitu. Itu kan Iya udah betul. mempermalukan. Kalau aku lebih ke ngasih taunya kayak ini harusnya kayak gini, ini lebih baik kayak gini. Coba deh buat yang kayak gini. Oke. Coba deh buat yang lebih kayak gini, lebih baik coba kayak gini, editingnya kayak gini gitu. Shootnya coba lebih dari sini, biar lebih kelihatan semuanya gitu. Aku lebih ke membimbing jadinya, bukan kayak nyalahin gitu. Karena aku Oke. sendiri nggak suka disalah-salahin. Karena Iya aku tahu kok aku betul. salah. Aku tahu kok aku salah. Jangan ditambah lagi kesalahanku dengan mempermalukanku gitu. Aku juga menerapkan itu ke BBP ini. Aku nggak mau kayak ngasih tahu mereka seakan aku menyalahi mereka gitu. Oke, betul. Jadi bener banget sih Kak. Kalau kita Ya, sendiri pun juga nggak suka disalahin, ngapain juga kan benar, kita benar, nyalain orang. Jadi kayak buat apa benar, gitu benar, kan benar, Kak benar, ya? benar. Nggak ada Oke. untungnya juga bener ya. Nggak usah nyalain orang. Coba introspeksi diri sendiri. Heeh, Gitu, bener, benar. bener banget Kak. Jadi menurut Kakak sendiri ini seberapa penting sih pelatihan skill ini Kak? Pelatihan skill itu sangat penting ya, karena sekarang kan eranya modern banget Iya betul. dan ilmu itu sangat cepat. Iya. Kenapa ilmu sangat cepat? Ilmu untuk editing, ilmu untuk syuting itu sangat-sangat cepat, cepat banget untuk dia berkembangnya. Karena pelatihan itu kenapa sangat penting? Karena biar kita bisa masih bertahan di industri ini, Oke. masih bisa bertahan di Mm-mm. industri ini dan masih bisa untuk jalanin itu dengan sama gitu loh. Standar kita masih sama gitu. Dan mau nih BBP ini ngikutin zaman dengan editingnya kayak gini, dengan ngomongnya kayak gini, musiknya kayak gini gitu. Oke. Kalau dari BBP sih begitu, kenapa penting banget untuk Iya, itu. karena upgrade skill Bener, sendiri itu juga penting bener, bener, sekali, bener, biar bener. tidak juga tertinggal oleh Zaman, teknologi dan bener, zaman. bener, bener. Soalnya kan banyak juga persaingan di bidang ini juga Wow, kan. sangat. Iya, makanya, Apalagi mm-mm. sekarang kan juga orang-orang bisa ngedit sendiri kan. Iya, apalagi bantuan aplikasi di Iya, HP bener, bener, sendiri bener. kan. Aplikasi itu bisa dibeli sendiri dan bisa aplikasikan sendiri. Iya betul. Jadi bagaimana apa yang membuat kita beda sama orang-orang yang dalam tanda kutip awam dalam dalam Hal editing ini, editing, hal editing, hal videografi, dan hal betul. fotografi. Oke. Kalau dibilang orang untuk foto, semua orang bisa foto. Tapi kan oh ini beda nih angle-nya, kalau agak ke sini beda. Kan kita bisa mikirin kecerahannya kayak gimana, ISO-nya berapa, diafragma F-nya berapa kalau harus dipakai. Kan hanya mata mata fotografer yang bisa atau yang lebih expert di bidang itu gitu. Kalau dibilang Oke. hanya untuk foto, semua orang bisa foto, tapi tidak semua orang bisa menceritakan foto itu bercerita gitu. Tidak semua orang Oke. bisa membuat foto itu bercerita Jadi gitu. itu yang bisa menjadikan Bener, berbeda. bener. Oke. Itu yang membuat berbeda gitu. Mungkin kakak mau minum dulu? Boleh? Enggak, aman, aman, ayo. Aman kan? Sejauh ini kakak aman Aman, kan? aman. Oke, aku akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait motivasi. Yap. Motivasi karyawan gimana? Jadi aku mau nanya gimana sih cara kakak itu bisa membuat tim itu tetap semangat atau tidak lemas ketika menjalankan project-project. Misalnya ada project berat, biar tetap semangat gimana sih caranya? Oke, biar tetap semangat adalah BBP itu adalah duit. Tetap yang It's all utama. about money. Pokoknya uang. Karena dari aku sendiri adalah Hmm, semua kerjaan kalau tidak didasari dengan kebutuhan, susah misalnya ya. nih, aku mau kerja, kebutuhanku apa nih? Hmm, Oh, aku butuh untuk beli kulkas gitu misal. Aku kan semangat untuk bekerja, tapi tanpa motivasi itu kerja kalian hanya untuk ya sekedar bekerja aja, tidak ada motivasi, tidak ada awalnya sih motivasi, tidak ada motivasi untuk buat apa kerja kalau nggak ada motivasi untuk beli apa gitu loh.
untuk Oke. memenuhi kebutuhan kalian tuh apa. Jadi kalau untuk di BBP adalah motivasi yang pertama adalah bukan uang juga sih, terlalu kasar sih menurutku. Iya. Motivasi yang utama itu adalah kebutuhan. Oke. Kebutuhan dari memenuhi egonya mereka mau beli apa kek biar bisa sendiri. Ya mungkin dari mereka mungkin motivasinya itu. Karena dari aku juga motivasinya kalian kerja di sini bukan untuk gaya-gayaan di Instastory kalian manajemen masuk di manajemen ini bukan. Kalian itu adalah motivasi kalian adalah aku bangga bisa beli ini dari uangku ini gitu motivasinya dari mereka. Ya walaupun ini sekedar kayak bisa dibilang sebagai sampingan, Bener. tapi juga tetap bisa untuk memenuhi kebutuhan ya Kak ya. Iya Karena bener memang banget. apa yang Kakak katakan tadi itu sesuai juga dengan apa yang aku pelajari gitu loh Kak. Mm-mm, mm-mm. Terkait motivasi kerja karyawan, di mana karyawan itu sendiri Mm-mm. bekerja itu yang utama adalah untuk mendapatkan upah atau gaji seperti itu yang tertera. Bener banget. Jadi itu relate ya dengan apa yang Kakak alami sekarang. Karena kan aku tujuan sesi sharing ini Iya. untuk mengetahui penerapan teori itu sendiri dengan prakteknya seperti Iya, itu. sharing is caring ya. Iya betul. Oke, udah paham. Jadi selain dengan yang namanya sistem yang tadi Kakak bilang tadi, mungkin ada nggak sistem reward yang Kakak berikan kepada karyawan atau mungkin ada bonus, mungkin seperti itu, Oke. apresiasi kecil ya? Apresiasi. Oke. Mungkin apresiasinya adalah dari klien dulu yang utama ya. Oke. Klien akan mungkin dari klien hubungin aku, tim kamu bagus banget, tim kamu yang tadi nge-handle aku nih bagus banget nih. Oke. Caranya dia nge-serve aku, cara dia nge-treat aku dia lebih bisa. Dan aku tanya dia masuknya itu ke siapa leadernya, aku tanya dulu siapa leadernya, misalnya leadernya ini aku akan apresiasi, mungkin akan aku kasih kecil mungkin reward kecil ya mungkin pada kita yaudah beli nasi padang ayo aku bayarin gitu. Lebih ke situ sih aku ayo beli nasi padang karena kita emang suka nasi padang dan kolesterol kita tinggi juga sih semua. Jadi kita lebih suka nasi padang, ini ayo beli nasi padang deh ayo gitu. Yang pertama itu kan dari klien dulu, dari klien yang lapor ini bagus nih gini. Terus mungkin dari pembagiannya nanti itu untuk bonus adalah dari ya pembagian yang tadi 10% itu Di akhir. di akhir tahun. Oke, jadi dengan hal kecil, dengan diajak beli nasi padang aja itu juga sudah membuat rekan tim itu jadi senang ya Kak? Iya, Oke, benar. sudah ngerti nih Kak. Jadi mungkin hal kecil seperti itu benar-benar mengapresiasi sekali karyawan dengan Benar walaupun banget. dengan nasi padang aja gitu ya Kak ya. Benar banget. Kita lanjut ya Kak ya. Mungkin Kakak pernah nggak sih drama-drama kecil-kecilan gitu sama timnya? Mungkin kalau drama-drama sih pada saat kita ngejob aja sih ya. Soalnya kan sebelum ngejob kita briefing dulu nih. Pada saat briefing pasti udah paripurna banget nih, udah bagus banget. Tapi kan pada saat di lapangan biasanya beda. Iya. Kenapa bisa aku bilang beda? Biasanya kalau udah paripurna banget terus di gini kliennya bilang, "Loh, kok ini shootnya bagusan ini nih?" gitu. Kadang klien juga gini lah. Kadang klien juga maunya ngikutin mereka tapi nggak ngikutin timeline kita, nggak ngikutin dari cara kita kerja. Nah, di situ biasanya agak agak gesekan di sana antar tim. Tapi pada saat itu aku udah bilang sama teman-teman, kalau misalnya pada saat kita job, pada saat setelah kita job, kita keluarga lagi. Kita boleh kesel-keselan pada saat ngejob, pada saat take, tapi setelah itu kita maaf-maafan lagi. Dan aku selalu menanamkan no hard feeling. Pokoknya pada saat ngejob no hard feeling, mau kayak gimana pun keadaannya, no hard feeling. Setelah itu kita maaf-maafan lagi. Sorry ya, misalnya sorry ya kita masih lagi tadi ada slack dikit, agak chaos dikit. Tapi habis itu kita ya bro-broan lagi, tos-tosan lagi gitu.
Emang bener sih, terkadang itu dengan apa yang kita rencanakan di awal itu berbeda Iya, sekali. Nah, seperti saat kita sekarang ini, kita udah benar. ngetik full videonya, Betul. ternyata mikrofonnya tidak nyala Benar, seperti itu. benar banget, benar banget. Jadi itu kan jadi ada chaos, tapi untungnya kita aman-aman Iya, aja ya kan. benar, benar. Untungnya kakaknya juga nggak sibuk gitu. Iya, benar. Soalnya ini belum masuk jam shift nganggurku sih ya, karena aku kan nganggur shift-shiftan sekarang ya. Iya kak, Gitu. iya betul. Jadi aku mau lanjut aja sih ke Oke, pertanyaan silakan, silakan. selanjutnya terkait mungkin pengalaman berkesan mungkin selama kakak menjalankan bisnis BBP ini, mungkin ada mungkin pengalaman berkesan yang mungkin sulit dilupakan seperti itu kak. Dalam hal apa nih? Mungkin dalam segala hal ketika Oh, mungkin karyawannya bisa memenuhi target seperti itu, mungkin itu bisa dikatakan berkesan kan. kalau yang berkesan itu sih pas kita kehilangan lensa ya. Itu berkesan atau mungkin Berkesan ini udah lensa ketiga apa keempat untuk yang kita beli. Kehilangan lensa pada saat mau take. itu betapa chaosnya itu. Betapa chaosnya, dan itu ngetiknya lagi di mana sih namanya, di Four Seasons. Four Seasons Ubud. Lumayan loh kak. Lumayan. Kalau pulang pun buat apa gitu, karena Macet. lensanya nggak ada Iya gitu. juga. Akhirnya pada saat itu kita nggak ada budget banget. Akhirnya kita sewa lensa. Oke. Sewa lensa, dan akhirnya dengan memotong eh dengan memotong pendapatan yang kita dapatkan saat itu hanya untuk sewa lensa. Jadi itu yang mungkin berkesan dalam hal tidak untuk mengulangi kecerobohan yang kampret itu. Jadi walaupun ada pengalamannya menyenangkan juga ada juga ya pasti Iya, pengalaman kebanyakan yang kalau dibilang pengalaman menyenangkan, semua menyenangkan. Tidak ada yang ini menyenangkan banget, enggak. Karena aku juga menerapkan ke teman-temanku, eh, kita menerapkan 10 hour rules. oke. 10 hours itu adalah 10 jam. 10 hours itu peraturan di 10 jam. Hanya 10 jam kalian boleh seneng, 10 jam kalian boleh sedih. Contohnya, kita dapat job misalnya gede banget nih, gede. Seneng banget nih, 10 jam aja. Setelah itu, kita kerja. Oke, back to reality. Back to reality. Kalau misalnya lensa hilang, 10 jam aja sebetnya. Keselnya 10 jam. Setelah itu, kita evaluasi lagi, kita evaluasi lagi, kita benerin lagi apa. Aku pakai 10 hour rulesnya itu sih. Untuk biar kita waras juga gitu. Tapi maupun mau sedih apapun senang itu juga BBP tetap kekeluargaan tanpa Tetep melepas tangan sedikit pun enggak ya. mau. Seru banget ya jadi timnya BBP ternyata. Tapi ada squad juga ngedengerin kalau aku lagi marah sih. Iya sih benar sih kamu. Maksudnya bukan marah sih, kayak aku lagi ya selek-selekan itu mungkin bisa aku ngomongnya ya belak-belakan banget lah pokoknya aku. Iya kayak sekarang aja kakaknya kadang-kadang belak-belakan Iya, gitu. kalau mau gitu, kalau mau tahu aku kayak gimana mungkin tanya aja. Oke, gitu. Iya. Gitu. Oke. Lucu sih dengar-dengar cerita-cerita BBP. Alhamdulillah. Jadi mungkin bisa ngasih ilmu walaupun nggak banyak ya. Iya. Ilmu walaupun nggak banyak, mungkin karena belajar dari pengalaman juga nggak bisa disamain aku sama narasumber sebelumnya atau narasumber yang lain. Mungkin aku nggak bisa sama karena memang bidang berbeda, cara kita mengatasi masalah itu berbeda, kita menganalisis suatu masalah itu berbeda. Tapi padahalnya itu tetap sama ketika mengurus yang namanya karyawan. Bener. Mau beda apapun caranya tapi tetap aja Iya. sama. Cara sama, pengaplikasiannya mungkin berbeda. Betul. Gimana nggak sampai sejauh ini aman ya? Aman. Mau minum dulu mungkin? Boleh dikit. Oke, kita minum ya. Oke, sekarang nih pertanyaannya lebih serius lagi. Oke, ayo, gas. Karena aku bakal nanya ketika kakak dalam menilai kinerja satu karyawan, Ya. itu mungkin apa sih yang dipakai jadi tolak ukurnya mungkin kak? Kita
Mungkin Back apakah ada again, kehadiran? tolak ukurnya itu adalah yang pertama adalah klien. Oke, Kepuasan klien, rating klien. oke, Rating klien itu yang pertama karena kita nggak bisa apa-apa tanpa klien kita. betul. Jadi klien kita adalah tolak ukur kita selesai pekerjaan kita atau tidak. Benar. Sukses atau tidak pekerjaan kita adalah ditentukan oleh klien. Klien puas, selesai kerjaan. Klien komplain, berantem kita semua. Jadi tolak ukur yang pertama adalah klien, karena Betul. kalau klien udah bilang aku seneng nih, kayak aku bilang tadi, Iya. aku seneng nih, gininya kayak gini, kliennya kayak gini, kliennya kayak gini, aku Handle di sama handle dengan leadernya kayak gini nih, itu sebagai tolak ukur yang pertama. Yang kedua adalah pendapatan. Oke, yang pasti. Karena kepuasan klien dan banyaknya klien adalah berbanding lurus dengan pendapatan kita. Semakin sukses, semakin banyak klien yang senang, semakin klien itu repeat order lagi ke kita, pendapatan kita semakin shuttle, semakin aman, semakin Astogara semakin banyak. Gitu. Itu sebagai tolak ukur ke apa tadi? Kesuksesan Kesuksesan dan juga kinerja karyawan. kesuksesan kinerja karyawan. Di situ Oke. kita lihat yang pertama adalah kepuasan klien yang akan berbanding lurus dengan pendapatan kita. Gitu. Oke. Jadi sama ya semuanya terkait cara apa itu namanya owner Yap, untuk menilai kinerja karyawan itu sama bener. pasti dari kepuasan klien ataupun Asli tamunya. bener. Seperti itu. Karena itu juga cukup berhasil. Itu bisa dikatakan berhasil memang seperti Betul, itu. betul sekali. Oke, kalau misalnya nih kakak itu menemukan satu masalah misalnya itu karyawannya itu suka terlambat, walaupun aku tahu tadi kalian jelaskan karyawan BBP itu tidak ada yang terlambat, jarang lah bisa ditemukan. Iya, Kalau misalnya ada yang suka terlambat atau mungkin penjualannya itu menurun seperti halnya dikit lah dapat klien seperti itu, oke. mungkin kakak bisa mencari tahu dulu penyebabnya seperti apa ya. Mungkin gini caranya. Aku pelan-pelan ngomong sama timku. Aku pelan-pelan ngomong. Kalian kurang apa nih? Sampai klien kita agak sedikit berkurang. Kalian kurang di mana? Ayo kita perbaiki bareng-bareng. Ayo kita perbaiki bareng-bareng. Misalnya kurang di editingnya, kurang musiknya kurang gini nih. Tapi harus bayar nih, Vin. Aku bayar. Oke. Musiknya bayar, harus kayak gini, beli kayak ini. Ayo aku beliin. Untuk mengurangi penurunan dari kepercayaan klien. Aku pokoknya apa-apa klien oriented sih. Iya memang benar Gitu, sih. klien oriented. Jadi klien itu harus kan banyak yang bilang pembeli adalah raja. Tapi kalau di BBP pembeli adalah raja dan raja itu nggak pernah nawar. Jadi klien-klien BBP tidak pernah menawar harga BBP. Karena kita juga ngasih yang terbaik juga biar Iya biasa sih. dia biar yakin untuk ini segini aku bayar segini pas lo segini nih hasil kerjanya gitu. Jadi untuk mengurangi biar kelemahan atau berkurangnya itu adalah ya kita improve lagi komunikasi ke klien lagi, improve komunikasi ke klien gitu. Jadi mungkin cara kakak untuk mencari tahu penyebabnya itu dengan melihat klien gitu ya, Bener, melihat klien bener seperti banget. apa sehingga caranya mengatasi itu jadinya tahu gitu Iya ya. bener. Oke. Nah, kalau misalnya nih kan dari pengalaman kakak dalam menjalankan BBP ini, Iya. mungkin kakak sudah bisa menebak belum ketika misalnya atau mungkin dari salah satu tim dari BBP ini dia itu mau resign kerja nggak ya, atau mungkin akan bertahan lama seperti itu, lama nggak ya kelajak gitu Oke, loh. oke, oke. Closing kelajak nih gitu ya. Kalau Iya orang Bali gitu bilangnya. ya. Kalau itu sih bisa aku lihat. Karena dari BBP itu sampai detik ini pun, walaupun mereka nyebar di seluruh antero negeri dan dunia ini, Iya betul. mereka itu nggak ada yang pernah bilang berhenti. Karena aku tetap bilang sama mereka, walaupun kemanapun kalian kerja, di sini rumah kalian. Kalian di sini bukan bekerja, melainkan kalian di sini adalah keluarga kita. Kita ini semua keluarga, dan ketika kalian ke sini, kalian tidak memikirkan, kerja nih hari ini. Kok bisa sih capek nih kerja? Enggak, karena aku ingin menanamkan di mereka bahwa mereka ke sini adalah mereka pulang.
ada apa ya, makanan apa ya ada di office ya, makanan apa ya ada di base camp gitu. Jadi mereka itu tidak pernah keluar dari BBP, tapi mereka aku beri untuk mengembangkan diri di sektor yang lain. Kan tidak mungkin di satu sektor aja untuk bertahan hidup ya. Ya cara bertahan hidup orang kan beda-beda ya. Mungkin mereka sekarang di sektor yang mereka saat ini, mungkin aku pada saat internship mungkin akan aku serahkan ke yang lain dulu untuk megang, karena aku mau mengembangkan diriku juga gitu. Aku tidak pernah, nggak boleh kalian kerja di luar BBP, nggak. Aku memutus rezeki orang namanya. Aku tidak pernah mau memutus rezeki orang, karena rezeki umur dan juga kesehatan semua itu dibawa oleh orang tersebut sejak mereka lahir dan diberikan oleh Tuhan. Aku siapa? Aku Tuhan. Enggak dong. Sumpah ini kayak podcast realita hidup juga ya. Iya. Ternyata selain kita belajar manajemen sumber daya manusia, Iya, kita juga belajar karena kan tentang hidup. sumber daya manusia itu berbanding lurus dengan kontak manusia dengan manusia yang lain. Oke, jadi kan kakak udah tahu nih akar masalahnya di mana. Mm-mm. Sekarang ini kan tim BBP ini pada pencar Iya benar. semuanya. Jadi kalau misalnya pun ada job, itu pasti kan lewat online seperti Iya benar itu benar ya. benar benar banget. Jadi kayak Eh kalau BBP sekarang kan lewat online lebih banyak. Misalnya aku ada job foto di gini, aku harus editing, harus tambah segala macam. Aku kasih editorku misalnya lagi di Kalimantan sekarang. Kalimantan ya udah aku kirim, klien perlu ini, mereka mau kayak gini, konsepnya seperti ini. Tolong buatkan. Kalau udah draftnya, outline-nya udah masuk di gitu, kirim ke aku bakal nerusin ke klien. Nanti klien, oh kurang gini nih, kurang gini, aku oper lagi, aku telepon nih kurang gini, telepon lagi, ACC selesai. Gitu. Jadi kita lebih ke komunikasi aja sekarang, lewat call, lewat video bisa gitu. jadi kayak BBP ini jadi mungkin karena udah kita tahu dengan kondisi di mana timnya itu udah pada pencar, ada yang Iya, di sini, ada yang di situ. iya Jadi benar. kakak juga udah menjalankan yang namanya pengelolaan, mengubah cara mengelola tim sehingga jadi lebih modern dan lebih Iya, rapi lagi benar gitu benar ya. benar. Lebih ke modernisasi lah, masa harus ke Memaksakan keadaan office ya. lagi, maksudnya lebih ke kerja harus di office gitu. Orang yang manajemen dan lain-lain aja bisa kerja work from coffee shop, kok kita enggak gitu. Iya Ya udah kita benar. juga bisa kayak gitu, apalagi cuma kayak editing segala macam kan bisa lewat dari mana aja. Yang penting kita udah persamaan persepsi, harus kayak gini, hasilnya harus bagus gitu. Tapi yang penting tetap ya kalau misalnya kliennya itu dari Bali, jadi yang handle tuh orang-orang yang Orang-orang yang ada di Bali. oke, jadi walaupun editornya ada di luar Ah, Bali, uh, jadi bisa dikirim benar, gitu ya. benar, benar, Oke, benar. udah mulai tahu nih gimana modernisasi Mm, dari mm, 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 BBP mm. itu sendiri. Seperti itu. Jadi menurut kakak, indikator mana sih yang paling kelihatan dampaknya ke usaha gitu? Ya, seperti kakak bilang tadi, seperti dari klien sendiri, seperti mungkin indikator mana yang mungkin yang paling kelihatan dari keberlangsungan dari BBP ini kan terkadang usaha itu dituntut untuk sustainability atau Mm, mm. keberlanjutan seperti itu. Benar. Lebih ke konsisten kita sih. Oke. Konsisten kita untuk cari klien atau enggak. Kalau sekarang kan mungkin kita jarang jemput bola ya. Lebih ke nunggu klien aja. Klien kan dulu juga dari mulut ke mulut. Ini di sini aja, di sini aja, di sini aja. Tapi enggak, tapi mungkin sekarang kita juga agak susah untuk menuntut sustainabilitas, karena mungkin daya beli orang itu di sektor manapun sekarang masih lemah, di sektor manapun. Jadi apalagi cuma editing, nah udah editing ini gampang sendirinya bisa gitu. Kita bertahan di sini karena kita ingin BBP tetap ada. Gimana pun caranya, mungkin nanti tanyain aja di klien gimana editor fotonya, editing videonya gimana. Siapa tahu dari gininya dia sendiri bisa bilang, oh nih ada temanku mau gini nih, bisa nggak gitu. Biasanya gitu sih. Oh, di BBP sendiri seperti itu. Iya, dari mulut ke mulut. Nah, jadi kita tidak hanya membahas mengenai manajemen sumber daya manusia, tapi ternyata dari marketingnya juga Bisa, ya. bisa, Bisa nyambung, bisa banget, bisa karena banget. manajemen tuh ilmunya emang nyambung-nyambung Iya, gitu. benar, 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 bisa banget.
Oke, kita lanjut. Jadi kadang kakak ada evaluasi nggak sih biasanya di akhir? Evaluasi pada saat yang aku bilang tadi, di akhir tahun kita bagi-bagi bonus, lagi makan-makan kita evaluasi. Gini loh guys, kurangnya kita di sini loh, kita harus kayak gini lagi manage di tahun depannya gitu. Kita harus manage klien harus lebih baik lagi, terus juga pelayanan kita harus lebih bagus lagi, terus Oke. juga harus editingnya lebih halus lagi gitu. Karena kan setiap orang yang mau belajar dan setiap orang yang mau memperbaiki dirinya dijamin insan itu akan lebih baik gitu. Kasih applause nggak sih dulu untuk Kak Editor Kevin dulu? Hati-hati ya, harus kasih efek applause. gitu. Ya bener-bener ya, ternyata perjalanan BBT ini cukup panjang sampai hingga akhirnya berpencar seperti Aduh, itu. panjang banget sih kalau dibilang kita panjang, panjang banget dari kita. Aduh, dari kita hanya sekumpulan orang-orang yang nggak jelas. Jelas sih sebenarnya kuliah, cuma ya udah gitu aja. Tapi Iya, kita mau mendobrak hal itu, gimana caranya biar kita lain lah. Maksudnya biar kita Panji Pragiwaksono tuh pernah bilang nih, jangan lebih baik, cobalah jadi yang berbeda. Karena sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. oke. Nggak apa-apa beda dikit. Daripada misalnya nih, dokter gitu semua. Kamu lebih baik di satu dokter nih. Semua dokter, ya udah kamu tetap dokter. Tapi kalau kamu sedikit lebih berbeda, misalnya dokter, tapi bisa ngedit video, bisa ngediting foto, bisa manajemen, bisa marketing. Kamu lebih berbeda dibanding yang lain. Itu yang membuat kamu berbeda. Jadi ada nilai plus Bener, ada gitu ya. nilai plusnya, bukan hanya di kedokteran aja. Sama kayak aku. Tuh, sama kayak aku berbedanya dibandingkan yang lain nih, aku bisa bilang aku mungkin lebih banyak lebih kerjaan ke yang video editing yang kayak gitulah. Itu jiwa bisnisnya ada. Jadi Gitu. selain jiwa bisnisnya ada, juga cara nge-treat karyawannya juga Bener, bagus gitu ya. bener. Aku nge-treat karyawan, nge-treat staff dan timku itu sama kayak aku nge-treat pasien. Aku anggap pasien itu adalah keluargaku. Sama juga, staff itu adalah keluargaku. Jadi berarti kakak setuju ya dengan statement bahwa karyawan itu adalah aset Sangat organisasi. setuju. Sangat setuju. Kenapa sangat setuju? Kita BBP ini bergerak di bidang jasa, Oke, bukan di bidang barang, oke. bukan jual beli. Karena kalau jasa itu yang paling jadi aset adalah ya karyawannya. Karyawan adalah aset. Kalau jualan barang ya udah asetnya itu ya barang di gudangnya dia. Kalau aku kan cuma asetku ya karyawan-karyawan yang aku treat like a family ini gitu. Bukan barang. Jadi aku mereka keluar aku nggak bisa apa-apa gitu. Iya benar banget. Mereka hilang BBB nggak jalan Benar. dan klien nggak dapat apa-apa. Jangankan klien nggak dapat apa-apa, aku juga nggak dapat klien jadinya kalau mereka keluar. Benar banget guys. Jadi aku belajar teorinya itu berarti relate ya dengan apa yang kakak pengalaman kakak Iya, itu sendiri, karena kan harus max atau line itulah. harus sejalan lah, harus di rel yang sama, harus karena kan biasanya orang bilang itu teori kadang tidak selalu berjalan lurus dengan praktek, tapi tanpa tanpa teori kalian tidak akan bisa jalan. Iya betul kak, betul banget kak. Jadi makanya inilah pentingnya sisi sharing gitu. Jadi kayak Benar. mungkin biar tahu gitu, oh jadi bener ya apa yang dipelajari itu bener gitu Iya, loh. benar. Oke, oke kita lanjut. Sekarang udah mulai di penghujung sih, penghujung pertanyaan. Dulu masih semangat nggak kak? Masih Masih aman, masih semangat. aman. Oke. Jadi ini pertanyaan udah terakhir sih kak. Mungkin bisa kakak kasih insight atau pesan-pesan ke teman-teman Oke, semuanya oke, oke. agar lebih bisa untuk memanusiakan karyawan Oke, seperti itu oke, mungkin. oke, oke. eh Buat pengusaha-pengusaha atau mungkin bergerak di bidang apapun, aku cuma titip pesan, perlakukanlah karyawanmu sebagai keluargamu sendiri.
Atau paling tidak jangan lihat mereka sebagai sapi perah untuk menghasilkan omset yang tinggi. Jadi untuk pengusaha-pengusaha awal mungkin ya, siapa tahu banyak yang nonton pengusaha, oh aku harus dapat omset 1 miliar gitu. Jangan. Kalian baru buka usaha, kalian baru kerja, jangan melihat uangnya dulu. Jangan lihat omset per bulan, kalau segini harus dapatnya segini, jangan. Jangan sama sekali, karena kita tidak akan pernah tahu besok pagi akan seperti apa. Kecuali BMKG ya. BMKG juga kadang salah sih hujannya. Gitu. Jadi jangan menganggap karyawan, staff, atau kru kalian itu adalah sapi perah untuk meningkatkan omset kalian. Bagaimana kalian bisa meningkatkan? Kalian harus meningkatkan kualitas dari kru kalian, dan itu akan berbanding lurus dengan omset kalian yang akan membesar. Jadi yang pertama adalah manusiakanlah kru kalian, treat mereka like your family, dan omset pasti akan mengikuti. Tuh. Karena sejalan dengan konsep Betul. karyawan adalah aset, Organisasi. Karyawan adalah aset dari perusahaan. Betul. Gitu. Oke, mungkin sekian dari aku Kak. Tapi tunggu dulu. Apa itu? Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman kakak yang di luar sana. Oke, untuk teman-teman BBP ku ya. Sehat selalu, sukses terus. Kalian ngebentuk aku jadi orang yang sekarang, kalian juga yang membentuk aku jadi orang yang sampai saat ini tegar menghadapi segalanya. Astenggara, karena kalian juga ngasih tahu aku, kalian juga we learning together, we grow together. Untuk kalian, untuk BBP semua, Angpo, Krisna, Wawan, Bima, Rosa juga, semoga kalian, apapun yang kalian kerjakan, do the best. Aku yakin kalian akan berhasil. Aku yakin kalian juga pasti jadi orang yang sangat berguna untuk lingkungan kalian. Dan aku sebagai keluarga kalian di sini, I still waiting you here. Kalian juga punya keluarga di sini rumah kalian juga. Itu sih buat pesan-pesan buat teman-temanku. Oh my god, Babar Production, kalian sukses banget membentuk keluarga yang benar-benar Astungkara juga banyak saling juga mengingatkan satu sama Astungkara gitu. Oke, sekian Kak, thank you for Oke, the time. sorry juga ya, juga gara-gara ini mungkin kita agak lama jadinya syutingnya. Ngapain kakak yang minta maaf, harusnya aku yang minta maaf karena Nggak apa-apa, nggak timku apa-apa. ini di mana ini? Nggak apa-apa. Yang penting Oke, nanti juga hati-hati pulangnya. thank you. Oke guys, Bye-bye.